Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Kofifa dengan NIM 2130304035 dan Taufini Cahayu Putri dengan NIM 2130304058 yang akan menjelaskan materi tentang perubahan tingkah laku belajar. Materi pertama yaitu tentang definisi belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang ada pada diri individu, baik yang berkenaan dengan aspek logika, etika, estetika, karya, dan praktika. Materi kedua yaitu tentang teori-teori belajar. Yang pertama, teori belajar deskriptif dan perspektif. Teori belajar perspektif tujuan utama yaitu menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif yaitu menjelaskan proses-proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik, yaitu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Yang ketiga, teori belajar kognitivistik, yaitu teori belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketiga, teori belajar humanistik, yaitu proses belajar harus berhulu dengan bermuara pada manusia. Yang kelima, teori belajar konstruktivistik, yaitu belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa peserta didik telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan. Menurut Sudirman, 2008 mengungkapkan tujuan belajar yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Yang ketiga, pembentukan sikap. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar abstrak, ialah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata dalam pembelajaran generalisasi. Yang kedua, belajar keterampilan, belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Tujuannya untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani tertentu. Yang ketiga, belajar sosial, yaitu belajar memahami masalah-masalah teknik-teknik untuk memecahkan masalah. Tujuannya untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam pemecahan masalah sosial seperti masalah keluarga. Keempat, belajar pemecahan masalah. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk pemecahan masalah secara rasional. Yang kelima, belajar rasional, yaitu menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Keenam, belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, yang dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat. 8. Belajar pengetahuan, untuk melakukan penyelidikan mendapat terhadap objek pengetahuan tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri perubahan tingkah laku belajar. Yang pertama yaitu perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami, atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Yang kedua yaitu perubahan positif aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yaitu diperoleh sesuatu yang baru atau seperti pemahaman dan keterampilan baru yang lebih baik daripada yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu perubahan itu efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif. Artinya perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa.
Selanjutnya, hubungan antara belajar dan tingkah laku. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua, menyusun sumber-sumber belajar termasuk isi dan media instruksi untuk menyediakan suatu pengalaman untuk memperoleh kesempatan untuk mengubah tingkah lakunya. Yang ketiga, menyelenggarakan sesi pembelajaran. Yang keempat, mengevaluasi apakah perubahan tingkah laku telah tercapai dan bila sudah menilai kualitas dan kuantitas perubahan tersebut. Selanjutnya kita masuk yaitu cara belajar yang baik. Cara belajar yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula dan mampu mendukung kita tercapainya target belajar. Berikut di bawah ini ada beberapa cara belajar yang baik dan dapat kita coba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pahami dengan baik apa yang perlu kita pelajari. Yang kedua, atur jadwal belajar. Yang ketiga yaitu usahakan belajar di tempat yang nyaman. Yang keempat, pahami kembali apa yang sudah dibaca atau dipahami. Yang kelima, buatlah ringkasan atau poin penting dari bacaan atau materi tersebut. Yang keenam, istirahat sejenak. Maksudnya itu jangan memaksakan diri untuk belajar secara terus-menerus karena bisa membuat kita kurang konsentrasi. Ambillah waktu untuk beristirahat sejenak dan makan atau ngemil. Yang ketujuh, lakukan belajar kelompok atau berdiskusi. Dengan melakukan belajar kelompok atau berdiskusi, kita dapat berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Tentu dapat belajar dari mereka dan bertanya untuk materi yang tidak dimengerti. Belajar kelompok dapat membangkitkan semangat untuk belajar lebih giat lagi dan aktif. Yang kedelapan yaitu lakukan uji mandiri. Untuk menguji apakah kita sudah mengerti dan memahami materi yang sudah dipelajari, maka kita perlu melakukan uji mandiri. Yang kesembilan yaitu tidak begadang. Begadang bukanlah kebiasaan baik yang patut ditiru. Usahakan untuk tidak belajar sambil bergadang. Yang ke-10 itu kenali gaya belajar. Ada 3 tipe gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetis. Yang ke-11 itu bertanyalah jika tidak paham. Hanya sekian dari materi yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.